sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Dia anak Bagus. manusia dan dia Tuhan. Apa? Dia anak manusia dan dia Tuhan. Dia anak manusia dan dia Tuhan. Karena dia sudah manusia Tuhan. Nah, Anda jadi gini, Anda bertanya sama saya. Tapi Anda dijawab, Anda membantah gitu. Bagaimana ceritanya dia manusia dan dia Tuhan? Hei, Karena Tuhan Anda terbatas. Dengar dulu, karena Tuhan Anda terbatas. Karena Tuhan Anda terbatas, jadi Anda tidak akan. Kalau anak manusia terbatas nggak? Kalau anak manusia terbatas nggak? Anak manusia Tuhan tidak terbatas. Yesus Tapi bisa lari pada saat dia bayi. Oke, sekarang saya yang tanya dulu. Sekarang saya jangan kemana-mana, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi dia bisa main bola. Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus ketika bayi dia bisa main bola. Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya gitu. tidak sedang membawa kebencian. Saya menyatakan sesuatu yang real. Saya menyatakan sesuatu yang real. Tidak sesuai perkataan sama perbuatan. Bisa tidak Yesus ketika bayi main bola? Tidak. Terbatas nggak? Terbatas nggak? Apa? Terbatas nggak? Loh, dia di situ tidak menggunakan kekuasaannya yang sepenuhnya gitu loh. Ada ayatnya. Udah, kamu turun. Saya jijik lihat mukamu. Turun. Mukamu bikin muntah saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas. Giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman. Kitab Anda sendiri yang mengatakan. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan. Bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Dalil begitu. Bang Juma. Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Berarti Anda pembohong. Kenapa pembohong? Kan gelarnya Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat. Dalilnya malaikat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah gelarnya Tuhan? Gelarnya Tuhan. Itu aja kok nggak ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan. Datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1 ayat 7. Tidak ada umat Kristen yang tahu ayat itu. Lain di praktek. Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami. Maka kalian paksakan sampai menangis darah. Kalian menolak Yesus. Ini gimana ceritanya? Ada orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen menyembah manusia? Sebagai. Apakah Yesus menyembah manusia? Kami menyembah Tuhan.
penguasa. Nabi menyembah Tuhan penguasa. Tapi Tuhan kami nama itu Tuhan Anda datang siapa? ke bumi sebagai manusia. Salah rupanya seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu mampu melakukan apa saja pun. Berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang. Firman-Nya sebagai manusia. Oh, itu paten. Setelah dia datang sebagai manusia, dia berkuasa. Masih berkuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan pendarahan 16 tahun, air menjadi anggur. Apalagi banyak itu mujizatnya sewaktu dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Nabi siapa bisa seperti itu? Nabi yang lain cuma satu mujizatnya. Pelan-pelan itu. Iya. Kalau Yesus, aku luar biasa kalau bicara Bayinya tentang dulu Yesusku. Bayinya dulu dong, pelan-pelan. Iya. Itu dia. Jadi Yesus ini datang memang sebagai manusia, tapi dia gelarnya Tuhan. Iya enggak? Tanya Bang Jamie dulu. Tanya dulu Bang Edward. Kalau dia Kristen pasti seperti itu juga jawaban mereka. Tanya Bang Bang Jamie itu. Bagaimana Bang Jamie? Iya, waktu bayinya bisa main bola nggak? Jangan gitu pertanyaannya. Di dalam keislaman Isa Al-Masih itu Yesus bisa berbicara baru lahir udah ngomong. Itu gimana pula itu Di Islam. di Al-Quran Isa Al-Masih kan kalian bilang kan kami pengikut Yesus sesungguhnya, kan itu kata teman-teman Muslim apologet Islam, kamilah sesungguhnya. Nyatanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih begitu lahir berbicara. Oh, luar biasa Yesus itu. Banyak mujizat yang dilakukan selagi dia masih datang ke bumi ini. Apalagi nanti setelah dia datang kembali dari kerajaannya, kerajaan surga. Habislah kalian para apologet Islam, hati-hati kalian. Nyai kalian dari depan hai membuat kecelakaan. Bang Juma, Pandi, Alif, Bang Perah katanya, Blender. Iya itu Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak itu? Turut 10 hukum. Itu. Iya. Mute dulu itu, coba di mute dulu. Oke, itu bikin teh dulu. Kalau ada dedak sama oli bekas campur dikit ya. Iya. Hari ini ada tiba-tiba orang beli ban itu. Total 2 juta lumayan juga. Berkat kan? Penginjilan datang koin 81 koin. Datang hepeng lagi nih. Cair tar lagi. Tunggu dulu. Kita gantian dulu. Ini kan ada Bang Edward Lasse sama Bang Jenny. Coba kita kasih kesempatan dulu berdua ini. Itu Darni kan pemain lama sering di sini. Santai aja ya. Itu Darni bikin kopi dulu. Kalau ada dedak sama oli campur dikit biar enak minumnya. Silakan Bang Edward Lasse. Ini betul namanya Edward Lasse sama. Ya, selamat malam Pak Salom Pak. Ya, selamat malam saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ini masuk ke room ini tadi menyaksikan juga antara perdebatan Bang Zuma dengan kawan-kawan yang udah dikit tadi Pak. Saya merasa Bang Zuma di situ hanya mencari pembenaran. Jadi nggak mau mendengarkan kata orang, penjelasan orang, nggak boleh begitu Bang. Ya, kita ini belajar kebenaran Bang. Nah, bukan hanya untuk mencari, maksudnya membenarkan diri, nggak boleh begitu. Jadi bagaimana abang itu bilang, abang udah hafal semua, udah mengerti Bible itu. Sementara abang aja penjelasan orang yang lain nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak tahu dari sisi mana Bang Juma ini sebenarnya dia ini mengedukasi atau menyesatkan. Dia ini mencari keuntungan atau apa sebenarnya Bang Juma? Tadi kata teman saudara itu, Tuhan kami terbatas. Tuhannya dia tidak terbatas. Nah, Tuhannya dari bayi. Ketika jadi bayi, Tuhannya terbatas enggak? Kata dia tidak. Bisa enggak main bola? Tidak katanya. Kan begitu.
Ya, bukan gitu bang. Setelahnya dia itu kan menjelaskan sama abang kenapa abang itu nggak mendengarkan penjelasan dan sementara Kan abang itu justru karena saya mengerti makanya saya paham. Karena saya dengar. Dia maaf ya, Bang. mengatakan Tuhan saya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi bayi. Kutanya ketika dia bayi bisa main bola nggak Tuhanmu? Kan nggak bisa katanya. Terbatas berarti. Maaf bang, kami orang Kristen, kami teladanin ya dan melihat menilai seseorang itu dari sikapnya, termasuk dari bicaranya bang. Oh, jadi kami butuh penilaian dari Kristen nih. Jadi saya itu rasa abang itu sebenarnya menyesatkan. Oh, Nggak ada lah yang perlu kita teladani lah sama Bang Juma. iya Makanya nggak tadi apa-apa, nggak setiap masalah. ada orang yang masuk di sini bang, yang pandai, yang punya maksudnya kepintaran dalam hal itu, berikanlah kesempatan. Saya suka kali rum perdebatan agama itu untuk mencari kebenarannya bang, bukan untuk berdebat hanya Bang Juma yang menangnya. Makanya ketika Bang Juma bertanya pun sama saya tanya balik dulu. Kamu itu penjelasan yang membuat kamu menang atau yang kalah? Nah, jadi kalau yang kalah, Kalau saya tolak ukurnya akal aja bang. Kalau yang benar, saya tolak ukurnya salah, itu Bang, kan? akal. Kalau diskusi dengan orang yang tidak berakal tapi sombong, saya paling anti bang. Tidak boleh menghakimi bang. Lah, kok nggak bisa menghakimi? Itulah Kalau kuasa dikatakan hitam-hitam ya hitam bang, putih-putih. Jangan Anda Iya. menjadi orang munafik di sini. Saya begitu. Untuk apa diskusi ini kalau tidak bisa mengedukasi? Katakan hak yang hak, batil-batil. Iya, tapi bukan berarti dia dibawakan jadi perdebatan seperti nggak beraturan macam seperti abang tadi loh, maksud saya. Bisa berdebat itu, istilahnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa Perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, Tidak, saya ngomong sendiri dari saya tadi. menonton dari tadi bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung. Jangan di sini Tapi terus nanti pakai Pak. akal ya, jangan kayak tadi. Nah, ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang bapak atau yang mengalahkan orang bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan abang atau yang membuat mengalahkan abang? Soalnya abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang bapak itu, yang bapak kita tadi itu. Coba undang kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini, Bang. Ya udah panggil lah Dia di sini. Mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar, Bang. Dia itu mengerti tentang apa yang kami imani. Tapi dia menjelaskan secara akurat sama abang, tapi abang nggak terima gitu loh. Loh, gimana ceritanya ya? Itu Dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa bapak nggak nyimak? Saya kan bertanya bapak memang yang tadi itu. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kepas atau Petrus itu siapa? Jadi Yahudi begini, atau bukan Yahudi? oke lah, akulah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau abang pun bilang sama saya sekarang, saya posisi Katolik, Bang. Ya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. bertobat, Pak. Bisa curhat, langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan abang nanti. Ibaratnya abang bisa jawab. Berakal aja, Bagaimana? Bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya, yang berakal. Ini yang berakal. Mudah silakan. kali. Kalau bisa abang jawab. Bagaimana? Silakan, Bang. Silakan. Ya, oke lah. Yang pertama dulu, Bang.
Yesus itu kau anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa? Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke ya nabi ya. Udah Ya. begitu bang ya. Nabi ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi selain Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat dan divoniskan tanpa ada kesalahan mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikutin bang. Cuma Pengajarannya. Yesus yang diceritakan seperti itu. Jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Sekarang saya balik nanya nih. Ah ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini nih. Yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana yang pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Nggak dikutuk, bukan dikutuk bang, dikutuk. Iya nggak ada yang dikutuk. Ya lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu bang. Kepada iya siapa? Siapa itu yang digantung terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mandraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan dia tidak layak untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon, apalagi saya. Saya orang waras, nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap abang bicara? Udah. Apa jawaban Anda? Begitu. Pengakuan abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti begitu kuasa. Ya memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. Bilangkanlah sama 6.000,8 penonton. Nggak ada pengajaran yang kita ikutin selain Yesus. Ada rupanya Yesus nggak. Ada rupanya. Dengar. Kita sudah selesai di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk bang. Aduh. Sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat? Menjadi istimewa? Menjadi cantik? Dalilnya dari mana bang? Galatia 3 nomor 13. Cak Ayu. Siapa itu? Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Iya. Iya Pak. Itu ke ini dia apa? Ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia di sana. Dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan bahwa lihatlah
Ya, seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, Bang bukan perkutut. Alamak. Ada saingan saya nanti ini. Iya, itu, saudara. Bang. Pertanyaan Saya bilang sama Abang tadi, pertanyaan apa saya selain- dijawab Apa dong. saya Ada nggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma sudah saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi, dan Bang Juma mengakui, ya betul. Ya, Bang Nah, Juma sekarang mengakui. giliran saya bertanya, Ya, sekarang- apa jawaban ya, saudara? sekarang saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini, karena saya belajar agama juga, Bang. Enggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya Mulai juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan menjadi Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada nggak? Ada nggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada nggak? Ada Yesus. Yesus. Ya, sehina Ikuti Yesusmu itu ada nggak? Ikuti itu Yesus. Udah. Udah, kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau tak Boleh saya seubahnya menjawab, seperti ya? kerah. Cuma, oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata Kenapa dia cuman sudah kerah dikasih pakai turun dia?